Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas sedikit ya untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini ya, tapi sebenarnya dini hari ya untuk jadwalnya, karena untuk sesi Amerika pertama itu belum ada rilis untuk data high impact. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas, dan kita mulai dulu untuk pembahasan jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis hari ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis di sini pukul 1 dini hari ya. Masuknya hari Kamis, di mana ada data FOMC minutes akan rilis pukul 1 dini hari. Tapi di sini bukan pertemuan ya, bukan pertemuan, tapi lebih kepada merujuk pada informasi atau data terbaru yang dirilis oleh Federal Reserve di halaman websitenya, yaitu di mana Bank Sentral Amerika Serikat akan memberikan informasi. Ini mencakup berbagai hal ya, seperti keputusan suku bunga, laporan ekonomi, kebijakan moneter, atau data statistik ekonomi lainnya. Dan biasanya rilis terbaru ini sangat penting juga ya, karena dapat mempengaruhi pasar di mana terjadi adanya keputusan atau kondisi ekonomi saat ini. Dan spesifik tentang rilis data ini teman-teman nanti bisa cek di websitenya resmi daripada Federal Reserve itu sendiri. Oke, jadi secara keseluruhan masih sama untuk penantiannya, apakah akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 50 basis poin atau akan memangkas hanya sebesar 25 basis poin. Dan tentunya sampai dengan saat ini masih banyak yang mendukung untuk pemangkasan 25 basis point. Oke, sekarang kita akan lihat secara teknikal di indeks dolar ya sore hari ini, apakah menunjukkan pelemahan atau masih dalam posisi bullish untuk koreksi. Langsung aja kita bahas untuk market indeks dolar. Oke, secara keseluruhan indeks dolar masih dalam posisi tekanan seller yang sangat kuat ya. Dan tadi saya sempat membahas di analisa indeks dolar dan pair USD, di mana saya melihat momentum dari sisi sesi Asia dan sesi Eropa di time frame 4 jam ini. Anda bisa lihat di mana ada penguatan ya atau bullish untuk koreksi, dan saya memiliki target memasuki area fair value gap. Jadi ada kemungkinan masih memiliki momentum bullish dan mendekati area 101.65 sampai dengan 101.76. Cuman kalau kita perhatikan candle time frame 4 jam dari jam 14.00 nantinya akan berganti pukul 18.00. Kalau candlenya membentuk single pattern, ada long legs doji seperti ini, hati-hati. Kenapa? Karena memungkinkan ini akan menjadikan reversal. Oke, dan kita nanti akan melihat sejauh mana dari jam 18 sampai dengan jam 22.00. Kalau candlenya ditutup impulsif bearish seperti ini, maka akan berpotensi kuat dia akan bergerak turun, melanjutkan penurunan dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Tapi sampai jam 22 kalau time frame 4 jamnya ditutup candle impulsif bullish seperti ini, maka akan memungkinkan dia masih menunjukkan bullish koreksi, dan Anda bisa pantau di wilayah area fair value gap di area sini, yaitu di 101.65 sampai dengan 101.76 yang merupakan wilayah area penting yang bisa dijadikan pemantauan di area tersebut. Kalau ada single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan penurunan, so dia akan kembali lagi melemah. Oke, jadi saat ini saya melihat indeks dolar tentunya masih kuat untuk bergerak bearish. Apalagi kalau kita lihat di time frame daily ya, secara keseluruhan belum ada reversal candle, semuanya sedang terjadi continuation bearish. Oke, sekarang kita akan membahas di market XAU/USD.
Kalau kita perhatikan ya, pergerakan XAUUSD sampai dengan sore hari ini terlihat dorongan seller sedang terjadi ya. Pasca tadi kita melihat indeks dolar sedikit menguat dan respon terhadap XAUUSD terjadi penurunan. Tapi penurunannya ini tepat berada di area order block di time frame 4 jam yang berkisaran dari 2498.77 sampai dengan 2508.27. Dan saya melihat dari sisi candle terakhir jam 12 siang ya sampai dengan jam 16.00 terbentuk impulsif bearish dan masuk dalam area order block. Kalau kita perhatikan dari sisi ini memang masih belum ada konfirmasi yang kuat ya. Anda bisa lihat sebelumnya dari impulsif dari hari Selasa, kemudian dia bullish koreksi dan ini sedang berlanjut bearish. Tapi menjadikan catatan saya, di mana tadi saya sudah sampaikan di analisa pagi, saya memiliki batas breakout time frame 4 jam yaitu 2500.90, oke, sampai dengan 2526.78. Dari dua area ini merupakan juga area inside bar candle ya, yang sampai dengan saat ini belum berhasil di breakout baik dari sisi low ataupun dari sisi high. Jadi selama pergerakan dari hari kemarin dari jam 20.00 sampai pergantian jam 12 dini hari, pergantian candle 4 jam itu masih di dalam range candle yang terbentuk di pukul 20.00 hari kemarin. Jadi masih berada dalam tekanan seller, yaitu momentumnya adalah impulsif bearish dalam area inside bar candle. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, area yang saat ini ketika ada terkonfirmasi dia menunjukkan reversal atau penguatan, ya dia bisa kembali lagi bergerak naik meskipun saat ini sedang terjadi build up di area trendline bawah, memungkinkan memang dia masih melanjutkan penurunan. Makanya saya sampaikan batas breakout 4 jam 2500.90 dengan saya tandain anak panah turun. Di sini ketika nantinya pukul pergantiannya ya jam 20.00, kalau candlenya ditutup impulsif bearish seperti ini, oke, maka akan ada potensi bahwasanya dia akan melanjutkan penurunannya, jadi akan berlanjut turun. Targetnya sampai mana? Anda bisa lihat dari sisi bawah, di mana dari sisi swing low terakhir di sini ada 2485.73. Ini targetnya. Jadi kalau kita tarik menggunakan penarikan garis ya dari high hari ini 2519.98, kita tarik ke bawah sampai di wilayah area sell liquidity memungkinkan karena di sini range-nya $30 sampai dengan mendekati area 50%, 2480.31 ini juga masuk dalam area $40 per troy ounce. Jadi akan mengejar dari sisi area sell liquidity ya, ke trigger ke area sini baru dia bisa menunjukkan aktivitas bullish kembali. Bullishnya nanti sampai berapa nanti kita akan lihat dan kita akan membahas kembali dari progres pergerakan hari ini. Tapi ketika posisinya dia membentuk impulsif bullish seperti ini, oke, sampai jam 20.00, maka yang harus Anda perhatikan dari sisi open bearish-nya di sini nih, 2516.19. Ini adalah area kuncinya. Ketika area 2516.19 di breakout, oke, maka dari posisi ini dia bisa menunjukkan aktivitas bergerak bullish kembali. Ya, tentunya akan menguji dari sisi batas breakout 4 jam di 2526 ya, akan menguji ke sisi ini untuk menunjukkan lanjutan kenaikannya berikutnya ya. Jadi secara keseluruhan kalau kita perhatikan untuk time frame 4 jam belum ada konfirmasi ya yang cukup kuat, meskipun dari sesi Asia Eropa terlihat memang sedang terjadi penurunan ya atau koreksi untuk saat ini. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam. Kita coba cari informasinya ya di area sini. Nah, kalau di time frame 1 jam Anda bisa lihat belum ada terlihat adanya reversal ya, dan dimana nantinya pukul 18.00 di sini kita lihat kalau sampai ada sedikit perubahan candle, baik itu di sini ada bullish engulfing ya ataupun long legs doji ataupun doji, butuh satu konfirmasi. Kalau terlihat memang di sini ada
momentum adanya seperti ini ya, ada bullish engulfing gitu, atau single pattern, double pattern, atau triple pattern, insya Allah dia akan menunjukkan aktivitas bullishnya dari posisi ini ya. Dia ada memungkinkan dia akan menunjukkan bullishnya, cuman targetnya kalau kita ukur dari posisi low saat ini sementara ya, kita tarik ke atas sampai dengan all time high sementara ini baru 27, jadi memungkinkan akan mengejar ke posisi 2537 ya, akan mengejar ke area sini. Oke. Ketika betul-betul ada momentum kuat mendorong dari sisi area order block ya, ada konfirmasi dia akan bergerak naik. Tapi kalau ternyata tadi yang saya sampaikan di time frame 4 jam, oke, breakout dari sisi 2500.90, hati-hati, dia bisa menunjukkan aktivitas bearishnya. Hal yang paling terdekat yang akan dikejar adalah 2485.73. Jadi saat ini pergerakan untuk SAUUSD sudah memasuki wilayah zona pantau, dan area tersebut Anda tinggal pantau, Anda cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai dan di area tersebut memang memiliki potensi kuat untuk entry buy, bisa dilakukan. Tapi kalau belum ada konfirmasi sih, saran saya Anda bisa tunggu sampai betul-betul ada konfirmasi untuk buy, karena sudah mendekati juga wilayah batas bawah atau batas breakout dari 2590. Kalau di break body candle, maka dia menunjukkan momentum bearish akan terus berlanjut. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa SAUUSD, dan tadi kita sudah membahas juga untuk FOMC minutes di mana akan rilis pukul 1 ya, dampaknya seperti apa, dan indeks dolar. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.